Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mendarpa Ramadan dengan NIM C0C019009. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai mata kuliah akuntansi perpajakan mengenai konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari harga pokok penjualan dan beban operasional. Itu yang A, harga pokok penjualan. Beban pokok usaha harga pokok penjualan atau HPP diakui menggunakan pendekatan kuasalitas, yaitu mengaitkan beban secara langsung dengan penghasilan. HPP dipengaruhi oleh sistem pencatatan dan penilaian persediaan. Dan ada dua sistem yang dikenal dengan pencatatan persediaan, yaitu yang pertama sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dan HPP tidak dapat diketahui sewaktu-waktu dan persediaan dihitung dengan melakukan perhitungan fisik pada setiap akhir periode. Lalu yang kedua, sistem perpetual. Dalam sistem perpetual menyajikan informasi mengenai persediaan dan HPP setiap saat tanpa melakukan perhitungan fisik. Yang kedua yaitu beban yang boleh dikurangkan. Dalam akuntansi komersial, semua biaya termasuk kerugian dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto atau net income untuk tujuan perpajakan. Dan tidak semua biaya dapat dikurangkan selama suatu biaya dapat dibuktikan atau dikeluarkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, beban yang dapat dikurangkan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu dalam termasuk yang A yaitu biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Lalu yang B, penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran. C, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang D, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu yang E, kerugian selisih kurs mata uang asing. Itu beban-beban berikut ini juga merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expenses, yaitu yang pertama pembentukan dana cadangan, lalu yang kedua penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Lalu yang C itu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerima yang memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusahaan. Lalu yang keempat, bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah. Lalu yang kelima, biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. C yaitu beban yang tidak boleh dikurangkan. Berbeda dengan akuntansi komersial, untuk tujuan penghitungan PHKP, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 9 ayat 1 PPH menyebutkan jenis-jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut. Yang A, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Lalu yang B, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Lalu yang C, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Lalu yang D, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan lain sebagainya. Lalu yang E, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.